Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aryo Jackson Sulistyo dari Program Studi Pendidikan Kimia dengan NIM 230406066. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gelombang. Yang pertama, pengertian gelombang. Gelombang adalah salah satu konsep dasar dalam fisika yang mengacu pada perambatan energi atau informasi melalui medium atau ruang kosong. Gelombang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk fisika, teknik, ilmu bumi, dan lainnya. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi selanjutnya yaitu konsep gelombang. Gelombang memiliki beberapa konsep penting terkait gelombang, yaitu yang pertama ada sifat gelombang. Sifat gelombang memiliki sifat-sifat seperti panjang gelombang, frekuensi, amplitudo, dan kecepatan. Kemudian yang kedua, jenis gelombang. Gelombang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Oke, di sini penjelasan singkat dari sifat gelombang. Ada panjang gelombang yang apa? Bentuknya seperti lambangnya, maaf, lambang yang seperti ada pada di PPT adalah jarak antara dua puncak berturut-turut atau dua lembah berturut-turut dalam gelombang. Kemudian ada frekuensi, adalah jumlah gelombang yang melewati titik tertentu dalam satu detik. Kemudian ada amplitudo, adalah tinggi puncak atau kedalaman lembah dalam gelombang. Kemudian ada kecepatan gelombang, adalah seberapa cepatnya gelombang bergerak melalui medium tertentu dan dapat dihitung sebagai hasil perkalian panjang gelombang dengan frekuensi. Nah, kemudian penjelasan singkat tentang jenis gelombang. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium seperti air, udara, atau tali untuk merambat. Kemudian gelombang suara adalah contoh gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik di sisi lain dapat merambat melalui ruang hampa dan mencakup gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang mikro. Kemudian kita balik ke konsep gelombang, yaitu ada polarisasi. Beberapa gelombang seperti gelombang elektromagnetik dapat memiliki polarisasi. Polarisasi mengacu pada orientasi osilasi gelombang. Gelombang yang tidak memiliki polarisasi adalah gelombang yang osilasinya terjadi dalam semua arah yang mungkin. Sedangkan gelombang polarisasi terbatas dalam satu arah tertentu. Kemudian yang selanjutnya, interferensi. Interferensi adalah peristiwa ketika dua atau lebih gelombang bertemu di titik yang sama dalam ruangan dan berinteraksi. Ini dapat menghasilkan penambahan atau pengurangan amplitudo gelombang, tergantung pada apakah gelombang tersebut berada di dalam atau berlawanan fase. Kemudian ada difraksi. Difraksi adalah fenomena ketika gelombang melengkung di sekitar sudut tajam atau benda-benda kecil dan menyebar. Ini adalah salah satu konsep yang menjelaskan mengapa gelombang cahaya dapat melewati celah sempit atau benda kecil. Kemudian ada superposisi, yaitu prinsip superposisi menyatakan bahwa ketika ada dua atau lebih gelombang bertemu, mereka dapat menjumlahkan atau dapat mengurangi ya kan ya, mengurangi efek masing-masing. Ini adalah prinsip dasar dalam menjelaskan interferensi dan efek gelombang yang bersilangan. Nah, kemudian ini ada contoh gelombang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada gelombang radar. Gelombang radar ini digunakan dalam navigasi penerbangan, cuaca, dan militer untuk mendeteksi objek dan pengukuran jarak yang dengan mengirimkan gelombang radio dan menerima pantulan kembali. Kemudian gelombang gempa bumi. Gempa bumi menghasilkan gelombang seismik yang merambat melalui bumi. Gelombang ini dapat sangat merusak dan digunakan dalam penelitian geologi untuk memahami struktur bumi. Ya, seperti kesimpulannya, itulah beberapa contoh gelombang yang dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga gelombang adalah fenomena yang sangat umum dan penting dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, ilmu pengetahuan, dan hiburan. Ya, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.